Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan materi yaitu tentang distribusi frekuensi ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyajian data dalam bentuk tabel sama penyajian data dalam bentuk diagram. Sekarang kita lanjut distribusi frekuensi. Ini nanti yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama itu distribusi frekuensi relatif, sama yang kedua itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Lah, bedanya apa antara distribusi frekuensi relatif sama kumulatif itu? Yuk mari kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif ini nanti diperoleh dengan cara apa? Yaitu membagi antara banyak frekuensi pada tiap kelas dibagi jumlah keseluruhan frekuensi dikalikan dengan 100%. Untuk lebih memudahkan, sekarang dilihat pada contoh ini ya. Ini ada interval nilai dari ulangan harian ya. Ini ada interval nilai, kemudian ini frekuensinya. Nah, untuk menentukan frekuensi relatif bagaimana caranya? Tadi banyak frekuensi tiap kelas ya. Sekarang dilihat untuk kelas yang pertama yaitu intervalnya 7. Gimana cara mencarinya? Yaitu banyak frekuensi di kelas pertama yaitu 7 dibagi. Nah, ini di total dulu. Totalnya berapa? 7 ditambah 6, 13 ditambah 7, 20 ditambah 6, 26 ditambah 1, 27 ditambah 3 ada 30. Berarti 7 dibagi 30 dikalikan 100%. Nah, ini 100 dibagi 30, nolnya disederhanakan. Berarti kan tinggal 70 dibagi 3. Itu sama dengan berapa? 23,3%. Itu untuk yang kelas pertama. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu kelas yang kedua itu frekuensinya ada 6. Berarti 6 dibagi 30 dikalikan 100%. Ini nolnya disederhanakan lagi, berarti 60 dibagi 3, berarti ada berapa? 20%. Itu untuk kelas yang kedua. Sedangkan kelas yang ketiga itu frekuensinya 7. Berarti sama pada kelas pertama tadi, sudah tidak usah saya ulang ya. Kemudian untuk kelas yang keempat ternyata frekuensinya juga sama di kelas kedua, berarti ketemunya 20%, nggak usah saya lanjut. Kemudian untuk kelas yang kelima yaitu 1. Berarti 1 dibagi jumlah seluruh frekuensinya ada 30 dikalikan 100%. Ini 100-nya disederhanakan, berarti kan tinggal 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu berapa? 3,3%. Kemudian kelas yang terakhir, jumlah frekuensinya ada berapa? Jumlah frekuensinya itu ada 3. Berarti 3 dibagi 30 dikalikan 100%. 100-nya ya disederhanakan dengan 30. Berarti 30 dibagi 3 ada berapa? 10%. Nah, inilah yang maksud sebagai distribusi frekuensi relatif. Sudah paham ya? Kemudian sekarang kita lanjutkan yang berikutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Kalau distribusi frekuensi kumulatif itu gimana cara menyelesaikannya? Ini nanti langkah yang pertama kalian mencari tepi kelasnya dulu. Masih ingat ya pada tabel distribusi frekuensi berkelompok itu kan ada tepi kelas. Tepi kelas itu ada 2 ya.
yaitu tepi atas sama tepi bawah. Tepi atas itu diperoleh dari mana? Batas atas ditambah setengah. Kalau tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi setengah. Nah, nanti menggunakan rumus itu. Sekarang lihat satu persatu dari contoh tersebut. Diketahui ini tabel tentang interval nilai, sama seperti tadi ya. Interval nilainya sama, 40 sampai 45, kemudian 46 sampai 51 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir yaitu 70 sampai 75. Sekarang kita cari tepi kelasnya. Ini untuk tepi kelas di sini itu saya gabungkan antara tepi bawah sama tepi atas biar memudahkan ya. Ini kita cari, lihat kelas yang pertama 40 sampai 45, berarti tepi bawahnya berapa? Kan 40 dikurangi setengah. 40 dikurangi setengah berapa? 39 setengah. Itu ini ketemu. Kemudian 45 setengah di sini itu diperoleh dari mana? Yaitu bisa tepi bawah kelas kedua, bisa tepi atas kelas pertama. Kalau kita ambil tepi bawah kelas keduanya yaitu 46 dikurangi setengah, berarti jadi 45 setengah ya. Kemudian tepi bawah kelas ketiga 52 dikurangi setengah, ketemu 51 setengah. Kemudian tepi bawah kelas keempat 58 dikurangi setengah, berarti 57 setengah. Kemudian tepi bawah kelas berikutnya 64 sampai 69, berarti 64 dikurangi setengah yaitu ketemu 63 setengah. Kemudian tepi bawah kelas yang terakhir yaitu 70 dikurangi setengah, berarti ketemu 69 setengah. Kemudian kalau kita lihat tepi atasnya, kelas pertama tepi atasnya batas atasnya 45, berarti ditambah setengah jadi berapa? 45 setengah. Kemudian tepi atas kelas kedua 51 ditambah setengah, berarti 51 setengah. Kemudian tepi atas kelas ketiga itu kan batas atasnya 57 ditambah setengah, berarti 57 setengah. Kemudian tepi atas kelas keempat, ini kan batas atasnya 63 ditambah setengah, berarti 63 setengah. Kemudian tepi kelas yang keberapa ini? Kelima ya. Nah, batas bawahnya 69 ditambah setengah, berarti 69 setengah. Nah, kelas terakhir batas atasnya itu 75 ditambah setengah, berarti jadi 75 setengah. Itu ya, sudah paham ya? Ini tepi kelas itu saya gabung antara tepi bawah sama tepi atas sekalian. Sekarang untuk mencari frekuensi kumulatifnya gimana caranya? Kita lanjut. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu dinyatakan dengan notasi seperti ini. FK lebih kecil sama dengan itu frekuensi kumulatif kurang dari. Lah, untuk menentukannya ini dibaca dari tepi kelasnya ini ya. Tepi kelas yang pertama itu kan 39 setengah. Berarti membacanya seperti ini. Yang mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan 39 setengah. Ada tidak di sini yang mendapatkan nilai kurang dari 39 setengah? Kan nggak ada, berarti dia 0. Kemudian yang mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan 45 setengah, itu kan hanya di kelas pertama, berarti nilainya berapa? 7. Kemudian yang mendapatkan nilai kurang dari 51 setengah. Lah, 51 setengah berarti kan kelas pertama dan kedua masuk, berarti 7 ditambah 6 berapa? 13. Kemudian yang mendapat nilai kurang dari sama dengan 57 setengah,
Berarti yang masuk itu kelas 1, 2, 3. 7 ditambah 6 kan 13, ditambah 7, 20. Kemudian yang mendapat nilai kurang dari 6, 3,5. Berarti yang masuk itu kelas 1, 2, 3, 4. Berarti kan tadi 20 ditambah 6, berarti 26. Kemudian yang mendapat nilai kurang dari sama dengan 6, 9,5. 6,9,5 berarti ini kurangnya itu ada 5 kelas ini. Berarti tinggal dijumlahkan. Tadi kan 26 ditambah 1 berarti jadi 27. Kemudian yang mendapat nilai kurang dari sama dengan 75,5. Kan ini semuanya masuk, berarti ada 30. Itu untuk frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, sekarang untuk frekuensi lebih darinya. Kalau lebih dari itu disimbolkan dengan FK lebih besar sama dengan seperti itu ya. Nah, sekarang membacanya. Yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 39,5. Ini semuanya kan masuk. Berarti ada 30. Untuk yang kedua, yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 45,5. Berarti kan kelas pertama tidak masuk. Berarti 30 dikurangi 7 ada 23. Kemudian yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 51,5. Berarti 23 dikurangi 6 ada 17. Kemudian yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 57,5. 17 dikurangi ini, dikurangi 7 ya. Berarti ada 10. Kemudian yang mendapat nilai lebih dari 35,5. Berarti ini ke atas. Berarti kan tinggal ini. 10 dikurangi 6. Berarti ada 4. Kemudian yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 69,5. Berarti kan hanya kelas terakhir. Berarti ini 4 dikurangi 1 tinggal 3. Kemudian yang terakhir yang mendapat nilai 75,5 kan nggak ada, semuanya di bawah 75,5. Berarti yang terakhir itu adalah 0. Seperti itu ya untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatif seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ogive, histogram sama poligon. Bedanya apa itu? Ogive itu dibentuk dari tabel distribusi frekuensi kumulatif baik lebih dari maupun kurang dari. Ini untuk ogive itu ada 2. Yang pertama yaitu ogive positif, itu dibentuk dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan ogive negatif itu dibentuk dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang dilihat untuk tabelnya. Kita lanjut untuk menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Itu saya kira tidak ada kesulitan ya. Ini untuk sumbu yang mendatar itu diisi oleh tepi kelas tadi. Kemudian yang tegak ini diisi oleh frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk yang ogive positif tadi kan diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif kurang dari tadi ya. Ini tadi untuk yang mendapatkan nilai kurang dari 39,5 itu ada 0 tadi. Kemudian yang mendapat nilai kurang dari 45,5 ada 7. Tinggal dihubungkan ya. Tadi dari tabel yang diperoleh pada distribusi frekuensi kumulatif tinggal dimasukkan ke koordinat kartesius ini. Nah, ini ketemu ogive positif. Kemudian ogive negatifnya. Untuk yang mendapat ogive negatif diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang lebih dari tadi, untuk yang mendapat nilai lebih dari 39,5 itu kan ada 30, berarti di situ. Kemudian yang mendapat nilai lebih dari 45,5 tadi ada berapa? 23 ya di sini dan seterusnya. Tinggal dihubungkan seperti ini, ketemu ogive negatif. Itu untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif jika dinyatakan ke dalam bentuk diagram ketemu ogive seperti itu ya. Kemudian kita lanjut materi berikutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram sama poligon.
histogram sama poligon itu apa? Sekarang dilihat. Untuk histogram itu dia menyerupai diagram batang, cuman nanti penyajiannya itu saling berimpit. Sumbu yang mendatar itu mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak itu mewakili frekuensinya. Berarti nanti membuatnya itu hampir sama seperti diagram batang, hanya saling berimpitan. Kemudian kalau poligon itu diperoleh dengan cara apa? Menghubungkan titik tengah setiap kelas interval dari histogram. Sekarang langsung ke contohnya ya. Ini contohnya, diketahui berat badan dari 60 siswa sebagai berikut. Ini datanya. Kemudian untuk menyajikan ke dalam bentuk histogram itu tinggal dibuat diagramnya. Kita lanjut. Untuk data yang saya ambil tadi ternyata keliru, maaf. Ini ya. Untuk datanya 31 sampai 40 itu ada 3 siswa. Kemudian 41 sampai 50 itu ada 5 siswa dan seterusnya sampai yang terakhir itu ada 30 siswa. Ini tadi jumlah siswanya 35 ya, maaf. Kemudian ini kalau disuruh menyajikan ke dalam histogram sama poligon, bagaimana caranya? Yuk kita lihat di sini, yaitu kalian bisa memperhatikan di sini histogram itu kan menyerupai bentuk diagram batang ya. Ini yang disebut sebagai histogram. Histogram itu seperti ini, menyerupai seperti diagram batang, hanya ini kan saling berimpitan. Nah, untuk yang nilainya tadi 31 sampai 40 itu ada berapa siswa tadi? Di sini ya ada 3. Kemudian untuk yang 41 sampai 50 itu ada 5. Kemudian 51 sampai 60 ada 10 dan seterusnya. Ini tinggal dihubungkan pakai seperti ini, pakai diagram batang, hanya saling berimpitan. Ini yang disebut sebagai histogram. Lalu seperti apa untuk poligonnya? Poligonnya itu diambil dari titik tengah histogram. Berarti dari batang-batang histogram ini diambil titik tengahnya, kemudian dihubungkan jadi seperti ini ya. Ini disebut sebagai poligon. Ini disebut sebagai poligon itu ya. Dah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.